Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali rasanya hari ini kita berjumpa kembali. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba mengerjakan contoh soal ujian sekolah, ya. Kalian perhatikan dengan baik, jangan lupa tonton video ini sampai habis, tetap subscribe, kemudian like, kemudian komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, oke? Oke, teman-teman, hari ini kita coba mulai soal nomor 1 ya. Mengerjakan dan bagaimana caranya pengerjaan yang mudah dan praktis, oke? Oke teman-teman, hari ini kita akan mencoba memulai dari nomor 1 ya. Oke, nomor 1, hasil pengerjaan dari 3.100 ditambah 525 kemudian dikurangi 275. Oke, pilihannya yang A itu 3.900, yang B 3.350, yang C 2.300, yang D 1.250. Oke, teman-teman, jadi kalau mengerjakan contoh soal seperti ini ya di ujian sekolah nanti nomor 1 ya, teman-teman yang pertama harus mengetahui ini itu ada berapa operasi hitung. Nah, teman-teman tentunya ingat ya, operasi hitung itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, pada soal nomor 1 ini yang ada itu hanya berapa operasi hitung? Ada 2, operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah di sebelah kiri dulu. Ini dulu. Karena penjumlahan dan pengurangan ini kan sama-sama kuat, sehingga yang dikerjakan itu yang sebelah kiri dulu. Oke? Jadi 3.100 ditambah 525. Ditambah ya. 0 ditambah 55, 0 tambah 22, 1 tambah 56, kemudian 3.000-nya turun. Kemudian dikurangi 275, dikurangi 275. Oke, 5 dikurangi 5, 0, 2 dikurangi 7, ini kan tidak bisa. Pinjam ini 10 ya, jadi pinjam ini jadi 12, kemudian ini jadi 5. 12 dikurangi 7 ada 5. Kemudian 5 dikurangi 2 ada 3, kemudian 3.000-nya turun. Jadi teman-teman sudah jelas jawabannya adalah yang B. Oke? Nah, teman-teman sekarang coba di rumah ya. Nomor 1 silakan dicoba dikerjakan. Nomor 1 contoh soalnya seperti ini. Bisa dicoba di rumah ya. Nomor 1. Hasil pengerjaan dari, nah ini angkanya kita coba, 2.300 ditambah 375 dikurangi 255. Oke, nah soal ini teman-teman silakan dicoba di rumah. Oke, silakan dicoba di rumah. Apakah penjelasan Pak Wandi ini sudah bisa dipahami? Oke? Oke teman-teman, sekarang kita coba ke selanjutnya di nomor 2 ya. Oke, sekarang kita di nomor 2. 24 dikali negatif 18 dibagi negatif 12
sama dengan N. Maka nilai N adalah, untuk soal nomor 2 ini terkait dengan operasi hitung bilangan bulat ya, bilangan bulat. Pilihannya yang pertama yang A itu 432, yang B itu 36, yang C itu negatif 36, yang D itu negatif 432. Nah, teman-teman kalau ada soal seperti ini, teman-teman tetap memperhatikan operasi hitungnya dulu ya, operasi hitungnya dulu. Kalau soal ini operasi hitungnya itu ada dua, yaitu perkalian dan pembagian. Ini juga sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang berada di sebelah kiri ya. Jadi ini kita kerjakan dulu. Jadi 24 kita kalikan 18 negatif ya. Oke. Sementara teman-teman abaikan negatifnya dulu, anggap tidak ada negatif ya, anggap tidak ada negatif, abaikan dulu ya. Oke. Tapi nanti terakhir baru kita pedulikan lagi, kan tidak boleh terlalu banyak mengabaikan. Oke. 4 kali 8 ini kita pakai cara cepat ya. Nanti teman-teman bisa melihat cara cepatnya ini di kolom deskripsi bisa. Nanti teman-teman buka kembali. 4 kali 8 32. Loh Pak, ditulis karo. Iya re, tulisan karo, gak usah disimpen-simpen ya. Wis gak usah. Loh Pak, berarti cara nyimpen itu salah. Oh tidak salah, tetap sama aja. Tapi kalau Pak Wandi wis gak usah disimpen-simpen ya. Oke. Kemudian 2 kita kalikan 1 ada berapa? Ada 2. Kemudian perkalian silang 1 kali 4 ini 4, 2 kali 8 itu 16, 4 ditambah 16 20, kita tulis di sini. 2, 3, 4. Nah, negatifnya ikutkan di sini. Pak, seandainya di sini negatif, berarti di sini jatuhnya positif ya. Oke, karena ini negatifnya hanya ada di negatif 18, maka di sini kita tulis negatif. Kemudian hasilnya ini itu dibagi negatif 12, jadi negatif ya 432 dikurangi negatif 12. Sementara abaikan negatifnya dulu ya. Sekarang kita coba 12 kita kalikan 2 ada 24 ya, kurang Pak, masih bisa 43, kita kalikan 3 berapa? 36. Oke, kurangi ya. 43 dikurangi 36 ada berapa kira-kira? Ada berapa? 43 dikurangi 36 ada 7 ya. Ada 72. Kemudian 12 kali berapa? Ada 72 kali 6 Pak. 12 kali 6 72. Jadi jawabannya berapa? 30. Karena ini tandanya negatif-negatif, maka di sini hasilnya adalah positif. Jadi jawabannya berapa? Positif 30. Nah, jawabannya ya. Oke. Itu teman-teman untuk soal nomor 2. Nah, sekarang kalian coba ya untuk soal nomor 2. Saya coba memberikan satu contoh soal yang berbeda. 25 dikali negatif 18 kemudian dibagi negatif 6 sama dengan N, maka nilai N sama dengan, coba ini kalian kerjakan sebagai contoh latihan soal yang nomor 2. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di soal nomor 3. Oke ya, soal nomor 3. Hasil dari
32 kuadrat dikurangi 23 kuadrat sama dengan pilihannya A 529, yang B 495, yang C 81, yang D 55. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, maka gunakan cara cepat saja ya. Ya, cara cepat saja. Tetapi kalau pangkatnya sama-sama kuadrat boleh digunakan. Tetapi kalau pangkatnya berbeda, maka jangan digunakan ya. Oke, Pak, gimana Pak caranya? Oke ya. 32 ini ya, kita tambahkan 32 ditambah 23 berapa teman-teman? Ada 55. Oke. Kemudian dikali 32 dikurangi 23 berapa? Berapa yuk? 9 ya. Jadi tinggal 55 kita kalikan 9 ya. 55 kita kalikan 9 ya. 5 kali 9 45. 5 nyimpen 4. 5 kali 9 45 juga, ditambah 4 ada 49. Loh, gak gampang saya. Oke, sangat mudah sekali cara seperti ini. Pak, saya mau pakai cara manual, boleh silahkan. Kita buktikan ya, pakai dong ya. Oke, kita buktikan ya. Apakah cara ini benar? Kita buktikan ya. Oke, ini pakai cara yang biasa kamu pakai ya. 32 kuadrat itu kan sama dengan 32 kali 32 ya. 2 kali 2 4, kemudian 3 kali 2 6, kemudian 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Ada 4, 12, 1, 10. Jadi 1024. Kemudian yang satunya 23 kali 23, kita coba. Oke, 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 2 kali 3 6, 2 kali 2 4. Oke, 9, 12, simpen 1, ini 5. Nah sekarang ini dikurangi ini 5, 2, 9. Kita coba ya. 4 dikurangi 9 kan tidak bisa, pinjem sebelahnya, ini jadi 1, ini jadi 14. 14 kurangi 9 5. 1 dikurangi 2 kan tidak bisa, pinjem ini ya, ini nggak bisa pinjem ini jadinya 0, ini jadinya 10 dipinjemkan 1 jadi 9, ini jadi 11. 11 dikurangi 2 9, 9 dikurangi 5 ada 4. Loh, sama kan ya, tapi kalau buat saya ini ya prosoku, kalau perasaan saya ya, kalau pakai ini ya butuh waktu yang lama lah ya kalau pakai ini. Beda dengan pakai ini ya, simple, praktis dan cepat. Oke? Pak, aku pilih cara ini apa cara ini? Terserah sampean, sampai pilih cara yang mana. Nih pilih cara ini ya, berarti sampai nih uangnya cepet, cek, sat buat ya. Kalau pakai cara ini ya tidak apa-apa, ambil latihan ya, berkalian bersusun kayak gini, boleh gak popo ya. Oke, ini contoh soal yang nomor 3, silakan teman-teman kerjakan ya. Jadi misalnya hasil dari ya 45 kuadrat dikurangi 35 kuadrat. Oke, silakan ini dicoba mengerjakan soal nomor 3. Semoga ya paham, semoga paham. Pakai cara ini boleh, pakai cara ini boleh. Silakan. Oke teman-teman, sekarang kita di nomor 4. Nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, sekarang nomor 4. Oke. Di nomor 4 akar pangkat 3 dari bilangan 21.952 adalah
Jadi akar pangkat 3 dari bilangan 21.952 adalah, nah, pilihan yang pertama yang A itu 22, yang B 28, yang C 32, yang D 38. Oke. Siapa yang pakai cara coba-coba? 22 dikali 22 dikali 22 dihitung jawabannya ini enggak? Oke. 28 dikali 28 dikali 28 jawabannya ini enggak? 32 dikali 32 dikali 32. Kemudian jawabannya gitu. Oh, kok enggak juga ya? Nah, misalnya begitu. Kemudian 38 dikali 38 dikali 38. Siapa yang pakai cara begitu? Ayo angkat tangan ya. Oke. Boleh Pak? Ya boleh, tapi butuh waktu yang lumayan lama. Kalau ini, insya Allah caranya cepat ya. Jadi bagaimana caranya perhatikan? Ini langsung kita buat gini. 21.952 kita akar 3 seperti ini. Kemudian cari angka kembar 3 kali 1, 2, 3 sama dengan. Oke? Nah, langkah pertama kita buat seperti ini. Kemudian 1, 2, 3 kita beri pagar. Seret. Pagar, bukan pagar makan itu ya. Ini kita buat pagar supaya kita fokus di angka 21 ya. 1, 2, 3 pagar. Kemudian kita cari 3 angka kembar yang jika angka itu dikalikan jawabannya ini di bawah 21, maksimal 21 pokoknya. Contoh 4 kali 4 kali 4 kali 4 16 kali 4 64. Oh, kebanyakan itu cuma 21 ya. Coba berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 9 kali 3 27. Di sini cuma 21. Berarti berapa Pak? Iya 2 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 8 4. 2 kali 2 2 kali 2 4 kali 2 8. Kemudian 2-nya ini sudah dikirim ke sini. Kalau teman-teman sudah tahu 2 ini otomatis nggak mungkin jawabannya C ini, nggak mungkin, D juga nggak mungkin di antara ini karena depannya sama-sama 2. Ini juga jawabannya 2. Nah, kemudian kita lihat angka belakangnya ini. Di sini angka belakangnya berapa ini? 2. Nah, Pak Wandi punya angka ajaib ya. Jadi angka ajaib ini teman-teman harus tahu ya. Oke, jadi Pak Wandi punya angka belakang. Angka belakang itu lihat ini. Kalau angka belakangnya 1 maka jawabannya 1. Jika 2 jawabannya 8. Jika 3 jawabannya 7. Jika 4 jawabannya 4. Jika 5 jawabannya 5. Jika 6 jawabannya 6. Jika 7 jawabannya 3. Jika 8 jawabannya 2. Jika 9 jawabannya 9. Jadi yang beda itu hanya ini. Sekarang kita lihat di soal ini angka belakangnya berapa sih? 2 kan? Berarti pakai yang ini. Jika angka belakangnya 2 maka jawabannya adalah 8. Jadi di sini kita tulis 8. Berarti ini jawabannya. Berapa? 20. Pak, ini suatu misal. Jika angka belakangnya di sini 7, misalnya 7 ya, berarti kita pilih yang ini. Berarti jawabannya adalah 3. Jika angka belakangnya ini 4, maka jawabannya adalah 4. Seperti ini, sesimpel ini. Tapi yang ini harus hafal teman-teman. Yang ini harus hafal. Gampang kok ya. Semuanya angkanya sama, yang beda hanya 2, 8, 3, 7. Kemudian kalau 7, 3, kalau 8, 2. Sangat mudah sekali, oke? Nah, teman-teman sekarang coba untuk yang soal nomor 4 ini silakan dikerjakan contohnya ini ya, silakan ya. Akar kuadrat dari ya
Misalnya akar kuadrat 3 ya, akar kuadrat 3 dari berapa ya? 1728. Coba ini silakan dikerjakan ya, untuk melatih pemahamanmu terhadap soal ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, nomor 5 soalnya seperti ini ya. Nomor 5, suhu di dalam freezer pada sebuah kulkas adalah -5 derajat Celcius. Jika suhu di luar kulkas sebesar 24 derajat Celcius, maka selisih suhu tersebut adalah pilihannya yang A itu -29, kemudian yang B itu -21, yang C itu +21, yang D +29. Nah, teman-teman, soal ini itu yo koyoke angel, tapi sebenarnya soal ini sangat mudah sekali. Teman-teman, kalau ada yang masih bingung atau teman-teman punya cara yang lain boleh, tetapi Pak Wandi menyarankan ini gunakan garis bilangan ya, gunakan garis bilangan. Pak Wandi mencoba menggambar garis bilangan ya. Nolnya saya buat di sini aja ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Di sini sebelah kiri -1, -2, -3, -4, -5. Sekarang kita letakkan aja suhunya. Yang pertama suhunya kan -5, kita letakkan di sini. Suhu keduanya mana? Suhu keduanya ini +24 di sini. Nah, pertanyaannya selisih. Nah, berarti kan kita tinggal menghitung langkahnya dari -5 ke +24. Ini berapa langkah, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29. Ini jawabannya. Pak, kalau pakai garis bilangan itu kesuwen, Pak. Oke, enggak apa-apa. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua gimana? Ya. Selisih itu kan pengurangan ya. Selisih kan pengurangan, ya. Selisih kan pengurangan. Oke? Jadi angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Contohnya begini. Kita sekarang coba kita logikakan, kita buat logika seperti ini. Ada kakak usia 10 tahun, adiknya usia 7 tahun. Nah, selisih berapa itu? Kan selisih 3 tahun. Dari mana? Dari 10 dikurangi 7. Nah,
Seperti ini juga sama. Cari angka yang besar yang mana? 24. Oke, 24. Kita kurangi angka yang kecil mana? Negatif 5. Kita kurangi negatif 5. Ingat konsep pengurangan dengan bilangan bulat yang dulu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi bagaimana cara mengerjakan ini. Ini kita umpamakan kebalikan. Kebalikan ya, kebalikan. Kebalikan dari angka yang ini, kebalikan negatif 5 berapa? Positif 5 Pak, oke positif 5. Jadi 24 kita tambah positif 5. Jadi berapa? 24 tambah 5, 29. Ya, pakai cara ini boleh? Boleh. Pakai cara yang ini boleh? Boleh. Pakai keduanya, ya jangan salah satu aja. Suwen, soal satu untuk cara ini dulu. Tapi untuk memastikan, boleh-boleh saja. Saya kira tidak masalah. Oke, ini anak-anak. Nah, apa keseluruhan cara pengerjaan soal terkait dengan contoh soal nomor 5. Nah, sekarang kamu kerjakan yang ini. Hapus ya. Ini saya hapus, gak apa-apa. Karena ini di video, jadi kan kalian bisa melihat mempause kemudian menggeser ke video sebelumnya ya. Nah, sekarang kamu kerjakan contoh soalnya, ini saya ganti angkanya ya. Oke, angkanya saya ganti. Nah, misalnya negatif 3 derajat Celcius misalnya, kemudian ini 11 derajat Celcius. Oke, coba ini dikerjakan di buku tulis ya. Semoga pemahaman kalian lebih mantap. Oke? Oke, teman-teman, sekarang kita sampai di nomor 6 ya. Nomor 6 soalnya tentang apa ya? Oke, tentang KPK teman-teman, nomor 6 ini ya. Kelipatan persekutuan terkecil atau kita kenal dengan KPK dari 4, 9 dan 12. Tapi ini soalnya minta dalam bentuk faktorisasi prima. Oke, pilihannya yang A itu 2 pangkat 2 kali 3, kemudian yang B itu 2 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, yang C 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ya. Oh, ini pangkat 3 ya. Yang D 2 kali 3 pangkat 3. Oke, teman-teman, jadi kalau teman-teman menemukan soal terkait dengan KPK, kemudian mintanya ini jawabannya dalam faktorisasi prima, bukan jawaban hasil akhir perkalian ya, tapi faktorisasi prima seperti ini. Pak, kira-kira cara yang paling tepat itu pakai cara yang mana ya? Kalau yang kita tahu kan memang ada pound faktor ada. Kalau Pak Wandi ini biasanya pakai cara pagar ya. Jadi ketika ada 4, ini 4, 9, 12 kita tulis agak jauh-jauh ya, tapi jangan terlalu jauh. Nah, oke, kita bagi 2. Jadi 4 bagi 2, 2. 9 bagi 2 kan tidak bisa, maka kita tulis saja 9. 12 dibagi 2 bisa 6. Oke, kemudian kita bagi lagi 2. 2 bagi 2, 1. 9 dibagi 2 tetap nggak bisa ya, 9 aja lagi. 6 bagi 2 ada 3. Kemudian ini kalau kita bagi 2 kan tidak ada yang bisa semua, maka kita bagi 3. 1 bagi 3 kan tidak bisa. 9 maksudnya hasilnya koma-koma, kan kita turunkan aja. 9 dibagi 3 ada 3. 3 dibagi 3 ada 1. Kemudian kita bagi 3, 1, 1, 1. Nah, teman-teman akan berhenti membagi ketika
di akhir ini sudah menunjukkan angka 111, berarti sudah selesai. Pak, terus jawabannya yang mana Pak? Jawabannya ya yang ini. Dua, ada berapa duanya? Berarti 2 pangkat 2 kali, ini kan 3 pangkat 2, sudah selesai ya. Jadi jawabannya ini semua ya. Oke, yang mana Pak? Nah ini ya yang jawabannya. Nah kalau teman-teman pakai poin faktor ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah ya. Oke, sekarang teman-teman coba kerjakan ini soal nomor 6. Ini soal contoh, silakan dikerjakan di buku tulis kalian ya. Kelipatan persekutuan terkecil dari, ini angkanya saya buat kecil aja ya, 6, kemudian 12, kemudian 24 ya, dalam bentuk faktorisasi prima. Silakan ini dikerjakan di buku tulis kalian ya. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di nomor 7. Oke, nomor 7 tentang FBB ya. Nomor 7, ibu berencana memberikan bingkisan kepada anak yatim kue yang disediakan antara lain 24 donat, 36 lemper, dan 48 kue lapis. Kue enak-enak gitu. Jika masing-masing anak yatim menerima bingkisan berisi kue sama banyak, maka jumlah kue lapis di setiap bungkus ada 2. Oke, pilihannya yang A itu 4, yang B itu 6, yang C 8, yang D 12. Teman-teman, kalau soal seperti ini teman-teman, ya soal seperti ini itu kita gunakan cara FBB. Pak, kok tidak KPK? Bagaimana Pak Wandi bisa berpendapat atau memutuskan kalau ini itu FBB? Perhatikan ya anak ya. Kita tandai mengapa soal ini itu FBB. Yang pertama ini ada beberapa makanan yang akan dimasukkan ke dalam bungkus. Nah, karena kita menghitung jumlah bungkusnya itu FBB. Tetapi di soal ini itu kita tidak hanya menghitung bungkusnya berapa, tetapi kue lapis di dalam bungkus itu, setiap bungkus itu ada kue lapis berapa. Nah, itu yang kita bahas di sini. Jadi tandanya ini soal FBB itu ini sama banyak.
ya. Kemudian bingkisan atau kotaan ini bisa tergantung yang bikin soal ya. Kemudian terus jumlah kue lapis di setiap bungkus atau di setiap bingkisan. Nah, ini soal model FPB ya. Nah. Jadi soal model FPB ya. Bagaimana cara pengerjaannya? Ya gampang, angka ini kita temukan FPB-nya berapa ya. 24, kemudian 36, kemudian 48. Kita bagi 2 dulu. Ada berapa? 12, 18, 24. Kita bagi lagi 2. Ini dilingkari ya. Loh Pak, kenapa kok pakai dilingkari? Karena 2 ini bisa membagi ketiga-tiganya. Kalau hanya bisa bagi 24, maka ini nggak usah dilingkari. Nanti kita temukan di bawah coba ya. Oke, 12 dibagi 2, 6. 18 dibagi 2, 9. 24 dibagi 2, 12. Dilingkari betul? Dilingkari dong, karena bisa membagi ke tiga-tiganya angka. 2 lagi, 3. Ini kan nggak bisa, 9, ini 6. Dilingkari nggak? Nggak, karena 2 ini tidak bisa membagi 9. Oke, jelas ya? Oke. Sekarang kita coba 2 lagi, ini 3. Ini 9, ini 3. Kita coba lagi 3, 1, 3, 1. 3 bisa Pak, karena bisa membagi ini, bisa membagi ini, bisa membagi ini. Yang ini 3 lagi, 1, 1, 1. Sampai akhir ya, sampai akhir. Nah, kemudian angka yang dilingkari ini kita kalikan. 2 kali 2 kali 3. Berapa? 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kan 4. 4 kali 3, 12. Nah, 12 ini belum jawabannya. 12 ini masih 12. Ini 12 bingkisannya 12. Nah, pertanyaannya kan jumlah kue lapisnya. Nah, pertanyaannya itu jumlah kue lapis di setiap bungkus. Kalau bungkusannya itu 12, sekarang kita cari kue lapisnya berapa? Oh, ternyata kue lapisnya ada 48. Berarti 48 ini kita bagi 12. Ya, dipahami ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. 12 ini belum jawabannya. Nah, belum jawabannya. 12 ini adalah bingkisannya. Kreseknya atau kotaknya ada 12. Nah, kalau kue lapisnya 48, berarti setiap kotak itu isi kue lapis berapa gitu loh ya. Jadi 48 kita bagi 12 ada 4. Nah, ini baru jawabannya 4. Oh, seperti ini ya. Jadi terkadang kebanyakan siswa, mohon maaf ya, ini hanya sharing dari pengalaman saya itu berhenti di sini, di 12 ini. Jadi jawabannya mereka milih D. Padahal, nah ingat ya, padahal yang tepat itu karena pertanyaannya kue lapis, maka 48 kue lapis ini dibagi bingkisannya ini 12. Misalnya, ini misal Pak, pertanyaannya itu maka jumlah donat di setiap bungkus donat. Berarti kita lihat donat 24. Karena bingkisannya 12, maka 24 dibagi 12, maka jawabannya berapa? 2. Ya. Kalau pertanyaannya maka jumlah lemper di setiap bungkus, berarti lempernya berapa? 36 dibagi 12 ada 3. Seperti itu ya. Sebenarnya sih gampang, sangat mudah sekali. Kita tinggal terbiasa untuk mengerjakan latihan soal seperti ini. Oke, sekarang ini mau dihapus ya. Nah ini silakan ini dikerjakan untuk latihan sehingga kalian lebih mudah mengerjakan penjelasan dari Pak Andi tadi. Kira-kira paham atau masih ada yang perlu dipelajari lebih lanjut? Silakan.
sekarang kita ke nomor 8 ya. Urutkan pecahan dari yang terbesar ke terkecil. Oke? A 1 3/4 0,25 60%. B 0,25 60% 3/4 kemudian 1. C 1 3/4 60% 0,25. D 0,25 kemudian 1 kemudian 3/4 kemudian 60%. Teman-teman kalau menemukan contoh soal seperti ini, memang seolah-olah kan soalnya tidak ada, ya. Mana Pak yang diurutkan soalnya tidak ada? Teman-teman pilih aja salah satu di option A, B, C, D. Oke, Pak Andi pilih yang di A aja, wes. Ini ya, ya. Oke, sekarang kita, ini kan kebetulan angkanya semua sama. Jadi kita hanya ngitung satu kali saja, menemukan satu kali aja sudah bisa menemukan jawabannya. Yang lebih rumit itu kalau antara A, B, C, D itu angkanya berbeda. Ini kan angkanya semua sama, 1, 1, 1, 1 ya. 3/4 juga sama, 0,25 juga sama, 60%-nya juga sama. Nah, seperti ini. Kita coba hitung salah satu aja, oke? Ada beberapa teman yang ketika mengerjakan ini tuh buat desimal semua, ada. Kalau Pak Wandi, saya jadikan persen ya. Saya jadikan persen semuanya ya. Contohnya seperti ini. Oke, ini kita lihat 1 kita kalikan persen, 100% sama dengan 100%. Oke, 1 selesai. 3/4 kita kalikan 100%. Oke, panjangkan. 100 dibagi 4 25. 3 kali 25 75%. Terus sudah pakai hitung ya, kayak gini masa hitung sih ya. 100 dibagi 4 25. Ngerti toh? Oke. Kemudian 0,25 ini kan ceritanya kan dari 25 per 12 ada 2 angka, maka nolnya 2. Nah, ini sama dengan 25%. Loh, cepet ya. Kemudian 60% ya tetap nggak usah diganti, wis 60%. Nah, kalau sudah tertata semua seperti ini, teman-teman tinggal melihat soalnya lagi. Urutkan pecahan dari yang terbesar. Teman-teman cari yang paling besar yang mana? Oh ini Pak, yang paling besar. Ini nomor 1 Pak. Kemudian ini nomor 2. Kemudian 60% nomor 3. Ini nomor 4. Sekarang tinggal diurutkan. Yang besar kan ini nomor 1, berarti 1. Kemudian ini Pak 3/4. Kemudian 60%. Kemudian 0,25. Ini jawabannya. Yang mana? Ya tinggal dicari A, B, C, D yang mana ya. Masa tinggal nyari aja agak sulit. Tidak tahu. Oke. Mana ini? Ini ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Seperti ini teman-teman. Kalau mau diubah ke desimal boleh. Berarti yang 0,25 ini nggak usah ubah lagi, tinggal ubah yang ini sama ini. Ya, macam-macam kok, terserah. Pilih yang mana terserah teman-teman. Yang mudah yang mana itu yang digunakan. Oke? Kalau Pak Wandi lebih mudah dibuat prosentase seperti ini. Oke, itu untuk nomor 8. Sekarang kamu coba satu contoh soal ya. Ini saya hapus dulu ya.
teman-teman coba ini dikerjakan di buku tulis kalian ya. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Urutkan mulai yang terkecil. Jadi teman-teman harus cari yang terkecil dulu. Boleh dibuat bentuk persen, semua boleh, desimal boleh, terserah teman-teman. Oke, silakan ini dikerjakan. Oke, sekarang kita ke soal nomor 9 teman-teman ya. Oke, nomor 9. Kami mempunyai tali sepanjang 2,7 meter. Hanan mempunyai tali 3/4 meter. Tion mempunyai tali 1/2 meter. Andre mempunyai 1/3 lebih panjang dari tali ami. Tali terpanjang adalah, nah ini pertanyaannya tali terpanjang miliknya siapa gitu ya. Yang pertama A ini Ami, yang B ini Hanan, yang C ini Tion, yang D ini Andre. Oke, jadi teman-teman, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini soalnya sangat gampang sekali ya. Jadi kita cukup membandingkan mana yang terpanjang ya. Ojo banding-banding gitu ya. Oke, yang terpanjang itu miliknya siapa? Jadi ini hanya cukup teman-teman menyamakan aja. Ini kan pecahan desimal, ini kan pecahan campuran, ini pecahan campuran ya. Jadi teman-teman cukup menyamakan aja. Oke, sekarang kita coba ya. Ami itu talinya sudah berapa ya Ami ya? Ami itu talinya sudah 2,7. Ini kan sudah pecahan desimal. Tidak usah kita hitung lagi. Ngapain ini ya dong? Oke, sekarang Hanan. Hanan ini punya 3/4. Nah, teman-teman pasti ingat 3/4 itu berapa sih? Pecahan spesial ya. 3/4 itu 0,75. Kalau depannya ada angka 3, satuannya 3, maka di sini kita tulis 0. Sudah selesai. Gak usah mengubah pecahan ini menjadi pecahan biasa. Kemudian dari pecahan biasa kita porogabitkan seperti ini. Gak usah ya. Oke, sekarang Tion. 1/2 ingat pecahan spesial 1/2 ini berapa? 0,5. Kemudian di sini ada angka 2, maka di sini kita tulis 2. Nah, yang Andre ini baru kita hitung karena ini ada kata-kata setengah lebih panjang dari tali Ami. Mohon maaf, bukan setengah, sepertiga. Nanti kita hitung sepertiga kali talinya Ami berapa? 2,7. Ini berapa sih kita panjangkan? Ya, sama seperti 1 kali 2,7 dibagi 3 ada berapa? Ada 0,9. Belum stop di sini loh ya, karena ini lebih panjang 0,9. Kita tambah 2,7. Nah, jadinya berapa? 16 tambah 1 3,5. Ini miliknya Bang Andre ya. Kalau yang ini miliknya Amira, ini miliknya Hanan, ini miliknya Tion. Sekarang kita luruskan jadi satu supaya memudahkan kita dalam menemukan mana tali yang terpanjang. 2,7, 3,75 dari atas ya. Kemudian 2,5, kemudian ini 3,6. Biar sama, biar adil kita beri bantuan 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada 2,70, 3,75, 2,50, kemudian 3,60. Kira-kira yang terpanjang yang mana? Ini ya. Tentunya teman-teman bisa langsung menemukan ini ya, karena ini terpanjang.
23. Berarti yang terpanjang adalah ini. Lihat angka berikutnya, ini 7, ini 6, berarti ini yang terpanjang. Sudah selesai. Ya, jadi jawabannya adalah Miss, mari sudah tutup selesai ya. Gampang, yuk gampang ya. Asalkan satu, teman-teman konsepnya tahu dengan jelas. Jadi ini kita samakan menjadi pecahan desimal ya. Oke, sekarang kalian coba cara yang ini. Soal ini. Ini. Sekarang kalian coba mengerjakan ini. Ini angkanya sudah saya buat angka yang tidak begitu rumit, gampang kok. Silakan coba dikerjakan ya, supaya pemahaman anak-anak semua semakin lebih mantap ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 10 ya. Sebuah persegi memiliki luas sebesar 576 cm persegi ya. Oke. Panjang sisi persegi adalah A 14, B 16, C 24, D 26. Oke, siapa yang masih pakai cara coba-coba? Coba-coba. 14 kali 14 dihitung, 16 kali 16 dihitung, 24 kali 24 dihitung, 26 kali 26 dihitung. Loh, bahaya dah. Ya, nggak cara begitu yo, butuh waktu ya, butuh waktu. Tapi ya tidak apa-apa, tidak masalah. Kan semua orang itu butuh proses ya. Oke, kalau Pak Wan dipakai cara cepat penarikan akar kuadrat 2. Bagaimana caranya? Oke. Pertama ini 576, kita buat seperti ini, 576. Kemudian karena ini akar kuadrat 2, maka saya hitung 1, 2 lalu saya pangkat. Stop. Bisa diterima? Oke. Setelah itu ini berapa dikali berapa sama dengan angka yang maksimal itu 5. 3 kali 3 boleh? Oh, tidak bisa. 3 kali 3 itu kan 9, tidak boleh. Maka kita harus cari di bawahnya 3 berapa? 2. 2 kali 2, 4. Oke? Ya, ini kita potong ya, biar rapi. Oke? Kemudian 5 dikurangi 4, 1. 76-nya turun, 7 dan 6 ya. Berarti ini 176, ini dikurangi ya teman-teman. Oke. Sekarang langkah berikutnya ini kita tambahkan. 2 ditambah 2 ada 4 titik-titik kali titik-titik sama 2. Ini teman-teman harus cari angka yang kembar juga. Pokoknya ini nuansa kembar. Harus kembar, nggak boleh nggak kembar. Kalau 3 ya 3, 2 ya 2, 4 ya 4, 5 ya 5. Sekarang teman-teman pilih angka berapa? Coba 3 ya. 3 berarti 43 kali 3, kita cek. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Di sini 176, di sini 129. Berarti kan kurang, kita naikkan. Kita coba 4. Berarti berapa ini? 44, kita kalikan 4. 4 kali 4 16, 6 nyimpen 1, 4 kali 4 16 tambah 1 17. Loh, kok cocok? Berarti ini kombinasi yang tepat. Loh Pak, terus jawaban ini semana? Jawabannya ini loh. Jawabannya ini nah. Ambil 1, tulis di sini. Ambil 1, tulis di sini. Jadi jawabannya adalah 24. Loh, gak cepet ini loh. Daripada ngitung satu persatu. Tapi ya tidak apa-apa. Matematika itu universal, umum ya. Jadi apa yang kamu suka itu kamu lakukan, ya. Asalkan hitungannya benar ya. Oke. Ini untuk soal nomor 10 teman-teman ya. Oke. Sekarang
ada satu contoh soal nomor 10, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Oke? Ini angkanya saya ganti ya. Jadi angkanya ini ada, ini saya hapus biar lebih praktis ya. Teman-teman sudah saya hapus. Sekarang ini silakan ditemukan, dicari mana 625. Oke, silakan. Ini soal nomor 10. Oke teman-teman, kita tadi sudah bahas soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman bisa mencoba mengerjakan contoh soal latihannya itu, ditulis di buku tulis ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tonton video ini sampai habis, tetap subscribe, kemudian like, kemudian komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga semakin banyak anak yang cinta dan suka dengan matematika, karena matematika itu sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.